Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, pengikutnya, dan sampai kepada kita. Amin ya robbal alamin. Bagaimana teman-teman yang dirahmati Allah kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya teman-teman, walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga teman-teman selalu sehat, dan yang belum vaksin, tolong vaksin segera, karena ini demi kebaikan bersama. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Jessie, yang akan membawakan kajian Muslimah An-Nafisa ini. Dan insya Allah kita akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yang cocok sekali dengan topik ataupun tema minggu ini. Baik, Alhamdulillah Allah sudah memudahkan kita, sudah memilih kita untuk bisa berkumpul dan menuntut ilmu meskipun masih secara online ya. Semoga setelah pandemi ini selesai, kita bisa kembali lagi berkumpul di masjid kesayangan kita yang sangat kita rindukan, Masjid Agung Al-Azhar. Luar biasa, saya pun juga kangen nih. Baik, sebelum kita memasuki intinya, saya ingin menjelaskan singkat, di mana teman-teman ini untuk yang baru pertama kali mengikuti kajian Muslimah An-Nafisa ini, kajian ini diselenggarakan oleh YIS Al-Azhar, yaitu organisasi kepemudaan di bawah YPI Al-Azhar, dan juga didukung oleh Takmir Masjid Agung Al-Azhar. Biasanya kami mengadakan kajian secara offline di Masjid Agung Al-Azhar, namun di tengah pandemi ini, Allah memberikan kita semua cara dan jalan untuk terus menimba ilmu secara online melalui YouTube. Mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kajian seperti biasa di Masjid Agung Al-Azhar, masjid tercinta kita. Baik, sebelum memasuki intinya, mari kita awali kajian An-Nafisa ini dengan pembacaan tilawah, di mana akan dibawakan oleh Kak Nadia. Halo Kak Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke, tilawah akan dibawakan oleh Kak Nadia. Teman-teman bisa membuka mushaf teman-teman, yaitu di surat, sebentar, di surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 25. Udah bisa dimulai Kak? Baik, teman-teman silakan buka mushafnya dan silakan Kak Nadia untuk membacakan tilawahnya. Mari teman-teman, sebelum materinya dimulai, kita membuka mushaf dahulu di surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatur radiyah fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Nadia yang sudah membacakan surat Al-Haqqah ayat 21 hingga 25. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengajak teman-teman meluruskan niat kita bersama dalam mengikuti majelis ilmu ini dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita belajar dan fokus mendengarkan kajian ini. Meskipun secara online, mari kita tetap memuliakan majelis ilmu ini. Kami juga ingin mengajak dan membiasakan ya, ini memang setiap kita menerima suatu ilmu, kita harus mencatat
Kalau tidak, nanti kita cepat lupa, karena memang salah satu untuk mengikat ilmu adalah dengan menulisnya, dengan mencatatnya. Insya Allah, tiap untaian tinta dari kamu akan menjadi pemberat pahala. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk tema kajian kita, kajian Muslimah An-Nafisa ini adalah, temanya adalah tentang child free. Ini pasti teman-teman sudah tidak asing ya, karena memang tema ini muncul, lagi booming sekali karena dibahas oleh salah satu YouTuber yang ya teman-teman bisa browsing sendiri saja. Dan memang ini sangat patut atau layak untuk dibahas. Tema kita child free dengan topik make love not babies, let's heal. Oke, pematerinya kita sudah dibersamai oleh Dr. Meiti Elvina, SPOG. Kita akan bersama-sama, insya Allah, Dr. Meiti sudah bersama dengan kita, sudah hadir di sini untuk memberikan ilmunya, dan saya ingin mengingatkan teman-teman, jikalau teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan untuk menuliskannya di live chat YouTube, atau bisa mengirimkannya via WhatsApp juga ya. Ini tolong dicatat nomor WhatsApp-nya, yaitu ke nomor 0852 15892303. Insya Allah pertanyaan yang terpilih akan dijawab oleh Dr. Meiti, dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan ilmu yang luar biasa dari Dr. Meiti. Kepada Dr. Meiti, saya persilahkan. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan dokter untuk langsung mengisi materinya. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Youth Islamic Study Club Al-Azhar, Masya Allah, yang walaupun di tengah pandemi masih istiqomah menyelenggarakan kajian-kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi sebagaimana Mbak Jessi yang telah menjadi MC membuka acara, juga tilawah, Masya Allah. Hari ini kita akan bersama-sama ya bertukar pikiran. Di sini Bunda mungkin memposisikan diri sebagai seorang wanita yang sudah berkeluarga dan punya anak ya, dan juga sebagai seorang dokter spesialisasinya di spesialisasi kandungan. Barangkali akan berbagi baik dari perspektif ya sifatnya. Barangkali kita akan di sini akan membahas mengapa timbul alasan untuk memilih child free gitu ya secara logik manusia. Namun bagaimana sudut pandang dalam Islam dari ayat-ayat Quran dan juga sunnahnya Rasulullah, hadis-hadisnya, dan juga nanti secara saintifik. Nanti Masya Allah para sahabat-sahabat muslimah, sahabat muda tentunya pada usia-usia reproduksi akan tercengang. Masya Allah, ternyata Islam is the best way ya untuk kita sebagai yang terlahir dalam fitrah nikmat Islam ini. Baik, tidak berlama Bunda share screen, di sini tidak menggurui. Nanti yang mau berdiskusi, bertanya silahkan, akan di media moderatorin oleh para moderator sendiri. Baik, ini sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, dokter. Belum ya, baik. Iya. Oke. Nah, ini sudah terlihat? Oh, sudah, alhamdulillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Child free dalam pandangan Islam. Nah, jadi kita akan membahas suatu pandangan tentang kenapa timbul, ya lagi sedikit viral ya, ada suatu YouTuber atau apa ya, suatu pasangan ya, pasangan muda di luar yang memilih untuk child free, terus banyak yang membahas gitu, dan mereka adalah seorang pasangan muslim dan muslimah. Child free, pantaskah muslim mengikuti pilihan menikah tapi tak mau punya anak? Nah, ini polemiknya. Mari yuk sama-sama tafakur diri mengapa bisa sampai terjadi.
memang manusia itu Allah berikan akal, Allah berikan kita jasad, Allah berikan kita ruh ya. Allah lebihkan kita dari makhluk yang lain adalah akal untuk berpikir. Namun akal ini kalau kita buka nanti surah dalam Quran, siapa yang orang berakal? Ternyata orang yang berakal adalah orang yang beriman. Surahnya At-Talaq kalau tidak salah. Jadi ayat berapanya nanti Bunda mungkin share setelah kajiannya kepada panitia. Jadi ketika kita mencari definisi orang berakal dalam Quran, orang yang disebut ulul albab adalah orang yang beriman. Ya, yang memikirkan ciptaan Allah. Bahkan Ali Imran 190 191 adalah orang yang menggunakan akalnya memikirkan siang dan malam, ya langit dan bumi, memikirkan ciptaan Allah gitu. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, gitu kan. Jadi itu orang-orang yang berakal memikirkan sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk dirinya. Nah, barangkali ketika dia mau memilih child free gitu ya, alasan untuk dia memilih child free walaupun sudah menikah tapi tidak mau punya anak gitu, barangkali satu tolerable nih, adanya masalah kesehatan. Misalnya ada dalam masalah medis. Jadi kita harus menimbang juga alasannya apa gitu ya, supaya kita tidak langsung juga berseujon gitu. Pertama, misalnya masalah kesehatan. Contoh, Bunda juga pernah menghadapi seorang pasangan muda menikah, Masya Allah, Bunda banyak belajar, ya, beliau sudah wafat, Allahumma firlaha warhamha wa'afu anha. Penderita kanker payudara stadium 4, ya, usia muda belia, dan memilih menikah. Jadi pasangannya ini, calon suaminya, memutuskan tetap menikah, melanjutkan. Namun sang istri masih dalam tahap menjalani kemoterapi. Nah, gitu ya. Jadi sebagai pertimbangan medis, konsultasi karena begitu toksik lah gitu ya dampak kepada kesehatan, ya sudahlah saat ini memang ada alasan untuk berusaha jangan punya anak dulu. Nah, begitu ada alasan yang sifatnya medicine gitu ya atau medis. Yang kedua masalah finansial. Nah, ini juga sebenarnya dalam agama kita tidak. Allah terlalu kaya memberikan rezeki, bahkan seekor cicak yang merayap bisa memakan nyamuk yang terbang, gitu ya. Masalah rezeki. Ya ini masalah yang tidak masuk ke dalam akal seorang yang beriman. Karena tadi kan orang yang berakal yang berpikir dengan alasan-alasan logic thinking adalah sebenarnya adalah orang beriman kata Quran. Nah, masalah finansial kita harus mengimani bahwa Allah akan memberikan jalan keluar sebenarnya kalau kita sedang dalam kesusahan finansial. Kemudian kurangnya akses mendukung jaringan dan sumber daya. Ya barangkali dia takut punya anak, dia tinggal seperti suku terbelakang. Tapi sebenarnya enggak juga lah. Dunia sudah maju di era sekarang ya, begitu mudahnya mendapat jaringan sumber daya apapun lah untuk membantu kita ketika kita sedang dalam upaya mempunyai anak gitu. Kemudian aktivitas seksual yang berkurang gara-gara punya anak, nanti ribet di masalah-masalah anak yang begitu banyak aktivitas gitu ya. Nah, ini alasan-alasan sebenarnya kenapa kita harus tahu gitu, karena ada yang bukan masuk akal ya, ada sesuatu yang membuat kita akhirnya menyalahin fitrahnya. Kedua, berikutnya kelima, ini alasan-alasan yang Bunda coba rekapitulasi. Kelima, ketakutan perubahan fisik. Misalnya kalau kita hamil, badan jadi melar ya, adanya nanti molor gitu ya, melar lah gitu, tidak kenceng lagi gitu ya. Terus nggak bisa stylish lagi karena di rumah udah pakai daster gitu. Jadi udah ketakutan secara performance, secara body gitu ya. Nah, ini kan juga tidak make sense juga gitu. Yang kedua, yang keenam adalah orientasi karir. Nanti kalau punya anak gimana? Siapa yang jaga? Siapa yang ini? Nah, oke. Ini kita tabulasi dulu deh alasan-alasan yang masuk membuat orang jadi child free ya. Ketujuh, keyakinan akan kondisi ibu hamil yang terus memburuk ke arah negatif. Misalnya orang-orang yang mau, aduh gimana ya nanti kalau aku hamil, aku menjadi anakku terlahir di situasi yang sekarang sedang perang, kelaparan, political satu pemerintahan yang sedang dalam kericuhan, ya mungkin barangkali ya masuk akal saja. Nanti kalau aku hamil, aku harus lari ke sana, aku harus menjadi imigran atau bagaimana ya. Oke, tolerable. Tapi kan mungkin temporary gitu ya. Nah, atau ini saya tinggal di tempat pabrik reaktor nuklir yang membawa radiasi gitu kan. Ya itu bisa saja masuk akal. Tapi ya kita menimbang membahas lah apa yang membuat alasan-alasan ini. Kedelapan, kesadaran akan ketidakmampuannya untuk menjadi orang tua yang sabar bertanggung jawab. Jadi contohnya gini, saya suka ada kalimat begini yang membuat kita miris ya. Ya, anak kan amanah Allah. Nanti kalau kita sebagai orang tua nggak bisa menjaga amanah, kan kita berdosa. Oke, itu sudut pandang satu sisi.
Ya, oke, ditampung nih semua alasan. Akhirnya orang-orang yang barangkali punya 8 item dalam isi logic thinkingnya, dia akan memutuskan, oke lah baik suamiku, istriku, kita putuskan untuk chat free. Nah, kemudian kita kan tidaklah hidup tanpa pedoman, gitu kan. Kita pastinya ada di dunia ini tidak sekonyong-konyong ada. Pasti karena ada komitmen ayah dan ibu kita mau punya anak, gitu kan. Jadi kita ada. Nah, kalau nanti orang tua kita nggak berkomitmen punya anak, kita nggak akan ada, ya, musnah. Akhirnya komunitas manusia punah, yang ada koloni jamur di muka dunia. Manusia nggak ada. Karena apa? Nah, mari kita kembali tafakur. Allah, aku ada di dunia ini karena orang tuaku punya komitmen, mereka mau melahirkanku atau maulah hamil. Sebagaimana aku terlahir dalam nikmat yang sangat besar, adalah nikmat terlahir sebagai muslim. Ya, jadi kita itu Masya Allah, agama yang diridhoi Allah, muslim adalah agama yang benar. Makanya kalau kita sebagai Islam muslim gitu, jangan puas. Karena ada satu tataran kriteria kita sebagai Islam, yang kedua sebagai muslim ya, mukmin, dan menjadi muhsin ya, Islam, iman, dan ihsan. Nah, orang-orang yang dalam tataran muslim saja harusnya dia harus mampu menjadi seorang mukmin. Ya, mukmin artinya beriman. Kalau sudah beriman, salah satunya mengimani Nabi Allah, Rasulullah gitu ya, uswatun hasanah kita. Jadi kalau sudah begitu, tadi sudah Bunda bilang bahwa kalimat tadi menjadi renungan bagi mereka yang memutuskan untuk child free. Benar, salah satu dampak adalah tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Nah, sekarang kita akan bilang hidup pilihan. Kalian memilih apa terserah gitu ya. Dan bahkan bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, ya. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan, tapi di ayat yang lain Allah sedang ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang menjadikan kita hidup dan mati ini supaya sedang menguji kita. Jadi jangan santai, terserah. Kamu mau nggak ada paksaan, tapi aku akan menguji mati dan hidup kamu. Siapa yang akan lebih baik amalnya gitu. Maksudnya ya amal tentunya kita harus punya sebelum beramal, kita harus punya apa? Ilmu. Nggak mungkin Bunda Meti sebagai dokter kandungan punya amal perilaku mampu mengoperasi orang kalau tidak punya ilmu. Sebelumnya mendapatkan suatu pencerahan dari kitab-kitab atau textbook lah. Nah, jadi kalau kita ingin beramal yang terbaik, yang lebih baik amalnya tentu ada ilmu. Nah, untuk itulah kita sebagai muslim yang beriman ya, berusaha menjalankan ilmu yang berdasarkan syariat Islam. Ya, agar Allah ridho ya, karena apa? Hanya Islamlah agama yang diridhoi Allah. Ya, jadi Masya Allah dalam surat Ali Imran ayat 19 sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Nah, sudahlah terlahir sebagai Islam gitu ya. Kalau begitu, ya Allah aku sedang diuji hidup dan matiku yang paling baik amalnya. Untuk aku bisa berbaik amalnya aku harus punya ilmu. Secara logik coba berpikir tafakur. Ilmuku apa yang terbaik gitu. Nah, ilmu yang terbaik adalah sumbernya ilmu. Ya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi ya terserah deh, kamu memilih child free, kamu nggak mau baca Quran, bahwa Quran adalah sesuatu yang pedoman untuk orang yang bertakwa. Barangkali Allah belum hampiri dia hidayah. Dan mengapa memakai hudalil muttaqin gitu kan? Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir, kita kembali membaca ya juz 1 halaman 57 yang punya tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah. Yang dimaksud hudalil muttaqin pada ayat petunjuk kesesatan untuk meninggalkan kesesatan bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita berazam, Allah, aku tidak puas hanya menjadi muslim, aku ingin menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kalaupun aku tersesat, aku tak tahu, aku tak punya ilmu. Makanya kembali mencari Quran. Asy-Syafi'i berkata maksudnya adalah petunjuk dari kesesatan. Jadi adalah orang-orang yang bertakwa ini agar tidak menyeleweng gitu ya. Ya khusus orang yang bertakwa, yang takut dia tersesat, ayo genggam Quran karena tidak ada keraguan di sana. Nah, untuk child free sendiri, Masya Allah, banyak sekali di sini. Ini tadi sudah sama ya. Orang-orang yang bertaubat
yang mengadukan perbaikan. Oke lah, awalnya kita nggak tahu ilmunya. Oh iya, aku belum puas menjadi seorang muslim, aku menjadi seorang mukmin, aku genggam Quran karena salah satu mengimani, selain mengimani Rasul sebagai suri tauladan terbaik uswatun hasanah, ada kitab yang pasti sempurna yaitu Al-Quran. Aku bertobat ya Allah, aku memperbaiki opiniku, aku akan berpegang teguh pada agama secara kafah, mengerjakan agama karena Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar ya. Jadi Allah ampunkan saja. Barangkali hari ini kita memikirkan konsep pilihan child free, kemudian tahu bahwa aku ingin lebih puas menjadi orang yang bertakwa, aku genggam Quran, aku ikuti Rasulullah, aku bertaubat, aku ingin mengubah mengadakan perbaikan, Allah akan ganjar pahala yang besar. Nah, ketika seseorang sudah berpikir child free, mari kita seru sahabat kita barangkali yang tadi punya alasan segudang ya, cuma 8 tadi Bunda cuplik. Ayo yuk buka surat An-Nisa, dikhususkan Allah pada wanita. Surat wanita, An-Nisa perempuan. Ayat pertama, apa kata Allah? Allah berfirman, artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah. Sama, hudalil muttaqin, artinya adalah hudan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Allah ingin kita bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya ya Allah menciptakan istrinya, daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah. 2 kali Allah menyebutkan takwa. Jadi kalau begitu udah deh nggak usah dibahas mereka yang child free, barangkali mereka belum berazam untuk semakin takwa. Ya bukan berarti kita mengapriori mereka, tapi setidaknya kalimat-kalimat Allah dalam Quran memang mengkhususkan bagi orang yang mau berusaha bertakwa. Ya, dan jadi inilah yang kita harus pahami. Ayat-ayat ini akan menjadi kita tafakur, Allah, aku kurang ilmu, aku belum baca kalamu, belum baca perintahmu. Bahkan Allah menantang kita yang dengan akal, dengan alasan mungkin bukan hanya 8, mungkin 1000 alasan doa begini dengan akal kita. Allah bertanya kepada kita, katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Sampai Allah menyeru Al-Baqarah 140. Jadi Quran ini ketika kita sedang galau, sedang mungkin ke arah jalan yang mungkin akan mulai tersesat, kalau digenggam, kita baca artinya, bukan hanya baca huruf-hurufnya, tapi maknai artinya, tadaburi, Allah menetes air mata kita. Allah, akalku terbatas. Engkau katakan, mana yang lebih mengetahui? Aku atau kamu? Allah bertanya. Ya tentunya Allah. Tentu saja konsep child free ini tidak sesuai dengan agama kita. Contoh poin-poinnya. Pertama, ya, di sini, mempunyai anak adalah fitrah kebahagiaan orang tua memiliki anak. Apapun, bahkan orang-orang yang menikah, yang barangkali mereka sudah berazam untuk semakin menyempurnakan agama, karena ada satu konsep, pernikahan adalah menyempurnakan a half din, ya, setengah agamaku dan setengahnya lagi adalah untuk takwa. Jadi luruskan, Allah, aku menikah hari ini ya Allah. Barangkali seorang calon ayah, seorang calon ibu berkomit kepada pasangan calon suami kita, calon suamiku gitu ya, panggilannya apalah gitu. Kita menikah, kita sama-sama menyempurnakan agama, setengahnya lagi bertakwa. Tuntunan orang bertakwa, hudan adalah lil muttaqin, ya, khusus bertakwa Quran, genggam Quran. Dalam konsep anak, pertama, anak adalah fitrah. Bahkan dalam Quran surat Ali Imran indah sekali. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, jadi sebenarnya kesenangan yang kita peroleh di dunia ini salah satunya memiliki anak. Ya, jadi kalau ada nanti barangkali baru gitu menikah, sepi, ya oke lah, masih seru-seruannya baru menikah, perkenalan. Tapi nanti lama-lama setahun sepi ya, kamu lagi gitu. Jadi akhirnya itulah para nabi juga ya Allah. Al-Quran isinya adalah ibroh, banyak pelajaran yang merupakan kisah yang kita berusaha tadaburi. Begitu banyak para nabi yang belum dikarunia anak sampai mereka berumur tua. Nabi Ibrahim, bapaknya Pak Nabi, ya, Nabi Zakaria sampai memohon kepada Allah, umurnya sudah sepuh-sepuh gitu ya, berdoa kepada Allah. Ingat kisah Nabi Zakaria yang terus meminta kepada Allah, ya, Rabbi la tazarni gitu. Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Engkaulah waris yang paling baik, gitu kan. Sampai Nabi aja meminta sama Allah. Baik, yang pertama, anak adalah suatu perhiasan terindah salah satunya di dunia.
Apakah kita akan dapat perhiasan terbaik di dunia? Ya salah satunya kita punya anak. Yang kedua, memiliki anak dan mendidik dengan baik termasuk sunnah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ketika anak lupa dari orang tua lupa sama anak, suami lupa sama istri, kita lari sana lari sini. Ketika hari akhir gitu ya, kiamat nanti, Rasulullah akan memberikan syafaat, memberi minum umatnya. Apakah kita tidak merindukan peristiwa itu? Kalau kita menjalankan sunnahnya, Rasulullah pun bangga. Tidak mungkin beliau tidak mencari kita. Salah satunya sunnah adalah ini, lihat. Nikahilah wanita dan berkata, nikahilah yang sangat penyayang dan mudah beranak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat. Bangga kepada kita, Masya Allah. Dan Quran juga Allah menyuruh kita untuk berjumlah, memperbanyak jumlah kamu, khususnya kaum muslimin dan muslimat gitu ya, mukminin dan mukminat. Itu yang keempat ya. Kemudian ketiga, keempat, Allah akan mendatangkan rezeki dengan izin Allah. Jadi barang siapa yang punya keputusan child free, ayo kita baca poin-poin ini, jawaban-jawaban dalam agama kita. Punya anak perhiasan, punya anak akan membuat kita bahagia, punya anak akan mendapat syafaat ya, akan membuat bangganya Rasulullah gitu. Punya anak kita mencontoh para nabi memohon kepada Allah. Punya anak Allah akan mendatangkan rezeki gitu ya. Jadi jangan sampai takut miskin juga kalau dibilang finansial, uang masih pas-pasan, cuman gaji 1 juta tinggal di Jakarta, gimana ya? Istriku, kita punya anak, jangan. Sebagai seorang beriman, apakah kurang ayat Al-Isra ayat 31? Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Allah tak pernah ingkar janji gitu. Ya, jadi Masya Allah gitu. Kita jangan sampai curiga sama Allah nggak tepat janji. Allah tepati janji. Kata Allah, kami memberi rezeki untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, kelima, harapan kita di masa tua gitu ya. Kenapa? Masya Allah, kalaulah kita ya dimuliakan Allah, orang-orang tua yang kelak akan punya anak nih, para muslimah gitu ya, para mukminah. Bayangkan Allah meletakkan ridhonya pada pasangan orang tua gitu ya, dan murkanya pada pasangan yang memiliki anak gitu. Jadi kalau kita sudah menyandang predikat sebagai ayah dan ibu yang punya anak, ridho Allah pun membersamai ridho kita kepada anak kita. Allah tinggikan kedudukan kita ya. Jadi ada perpanjangan Allah, ridhonya diturunkan kepada para orang tua, dan murka Allah bersama para orang tua. Jadi berhati-hatilah pada anak durhaka kepada orang tua, pasti murka Allah akan hadir ya. Oke, baik. Berikutnya ke-6, anak-anak adalah amal jariah paling berharga. Jadi kalau nanti kita wafat ya, tidak terputus semuanya. Oke, kita selama hidup jadi orang yang banyak beramal gitu ya, beramal jariah. Kita banyak menyebar ilmu kebaikan, membuat orang semakin takwa. Oke. Apakah cukup puas? Kalau ditambah lagi doa anak pagi, siang, malam, setiap waktu, memohonkan ampun untuk orang tua yang telah wafat, ya. Bahkan satu hadis sahih, Masya Allah, Rasulullah bersabda, sungguh aku benar-benar mengangkat derajat seseorang hambanya yang soleh di surga. Apa ini terjadi? Karena istighfar anakmu untuk dirimu ya di dunia. Jadi ini sahih hadisnya. Kita yang barangkali banyak hilaf, terwafat, siapa yang tahu Bunda Meti besok wafat atau mungkin 5 menit lagi wafat, punya anak. Oke, bertalabul ilmi, memberikan kebaikan ilmu, kemudian beramal misalnya jariah, tapi kalau ada anak lagi, bonusnya tambah lagi plus gitu ya. Insyaallah. Jadi marilah opini-opini tentang child free dengan logic thinking kita di awal tadi, karena inilah kurang uang lah, sibuk lah, berkarir lah, takut nggak ada rezeki lah. Oke, mungkin Bunda Meti tolerable untuk hal-hal yang sifatnya darurat, contoh hidup di tempat perang, ya, kemudian kita menderita penyakit yang berat gitu ya, ataupun kita hidup di tempat yang sangat-sangat terisolir. Oke, misalnya apa? Terisolir kita sebagai pengungsi perang gitu ya. Barangkali bukan selamanya child free. Temporary hari ini begini, memikirkan aku aja minum nggak dapat 3 hari. Ya, tentu kalau mau punya anak dengan suamiku nanti memang Allah akan berikan rezeki gitu ya. Tapi kita akan kembali, Allah saat ini secara logikku begini. Tapi aku sebagai manusia lemah tentu tak akan mungkin luput dari berdoa memohon kepada Allah.
Jadi kita sebagai manusia, mengapa kita diciptakan? Luruskan. Barangkali orang-orang yang punya opini child free tadi belum kembali mengingat tujuan hakiki kita ada di dunia. Bunda Meti ada bukan untuk jadi dokter, bukan untuk jadi istri dari suami, bukan untuk jadi siapa-siapa, bukan. Allah ingin kita beribadah kepada Allah. Bukan untuk terkenal, menguasai dunia. Beribadah, memakmurkan bumi sebagai khalifah fil ard. Ya, mencari ridho Allah. Jadi jawaban tauhid. Makanya ketika kita sudah memikirkan suatu komitmen child free, barangkali kita perlu luruskan satu jawaban akidah kita, membaca lagi tujuan kita di Quran itu apa. Allah ingin menciptakan kita menjadi manusia khalifah yang memakmurkan bumi, bahkan khalifah dalam Al-Quran dalam bahasa ya kamus besar bahasa Arab dikatakan penerus perwakilan. Jadi kalau nggak ada yang mau punya anak, punahlah manusia. Manusia habis di dunia ini nggak tahu dunia jadi apa, ya. Yang ada koloni nyamuk, koloni bakteri, gitu ya, ya kiamatlah kita gitu. Jadi mungkin barangkali kita luruskanlah orang-orang yang belum mungkin dapat konsep hakikat dalam menikah dan punya anak. Ya kita bisa baca Quran surat Luqman, seorang Luqmanul Hakim yang sangat bijaksana, digelari oleh dalam Quran Luqmanul Hakim. Dari sini berkata dalam surat Luqman ayat 13. Luqman menasihati anaknya yang tentu yang dia sayangi dengan nasihat yang mulia yang diawali pertama kali dengan nasihat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sekarang terlahir, kita sekolah tinggi, bahkan di luar negeri, beasiswa dengan kehidupan layak, itu bukan tujuan yang hakiki, karena dunia itu sebentar saja. Tujuan ukhrawi yang hakiki. Tujuan kita adalah bagaimana di dunia sempat beribadah. Beribadah adalah bagaimana kita tunduk dan patuh atas perintahnya dan menjauhi larangnya. Atau dikatakan takwa. Untuk takwa kita harus punya guideline. Bagaimana cara-cara bertakwa? Mematuhi segala perintah Allah. Menjauhi atau meninggalkan apa yang Allah tidak sukai dan Rasulullah tidak berikan tuntunan. Jadi ada satu konsep yang harus ketika mau menikah, katakan kepada pasangan, siapkah kita, wahai calon suamiku, calon istriku, kita membangun surga di rumah kita, membangun rumah di surga, bersama-sama masuk surga karena perintah Allah, hai orang yang beriman, khusus untuk orang beriman. Allah tidak bilang ya ayyuhal annas atau ya ayyuhal insan, tapi Allah bilang untuk orang yang beriman, ya. Jadi kita harus tidak puas dengan sebagai muslim, tapi harus menjadi mukmin dan mukminah, karena Allah perintahkan untuk orang beriman. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar batu dan manusia. Jadi untuk menikah, selain meneruskan tujuan kita menyelamatkan anak cucu kita dan diri kita dari api neraka, juga kita harus komitmen, kata Rasulullah, jika menikah sempurnalah setengah agamanya, maka hendaklah setengahnya dia bertakwa. Takwa tadi, takwa petunjuknya bukan siapa-siapa, bukan opini para feminis, bukan opini para dokter atau yang mengatakan ini itulah orang child free. Orang bertakwa hudal lil muttaqin adalah zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itulah satu-satunya. Ya, kemudian barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah tak disangka-sangka. Barangkali kesulitan ekonomi, keribetan karena sedang berkarir, sedang berada di tempat yang jauh dari kampung halaman, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, surat At-Talaq ayat 2-3 ini jawaban kepada orang yang bertakwa, jangan khawatir. Ya. Oke, itu dari sudut pandang yang sifatnya tadi. Barangkali kita sebagai manusia mengedepankan akal kita, ya. Barangkali ilmu kita. Tapi kan Allah menantang, siapa yang lebih tahu? Kamu atau saya, kata Allah, ya. Aku, kata Allah. Quran sudah ada mengatakan demikian. Tentunya Allah. Kemudian dengan dalil-dalil tadi, dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis, jawabannya jelas. Ada poin-poin yang perlu kita tafakurin, muhasabah diri. Oh, barangkali saya belum tersadar, gitu ya. Karena ternyata ketika kita sudah kembali berazam untuk menjadi pasangan suami istri yang bertakwa dan mengubah mindset child free tadi menjadi ingin punya anak karena perintah Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, ingin kita berkembang biak gitu. Ilmu obstetrik ginekologi Bunda pelajari belasan tahun, textbook barat, ternyata Allah sudah perintahkan 1400 tahun yang lalu melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kalian berkembang biak, kata Allah. Perintah. Patuh, sami'na wa ata'na. Orang takwa itu dengar. Patuh, ya. Jadi jangan kita tuh dikotomi, ya perintah ini jadi ambil secuplik. Jadilah muslim yang kafah.
masuklah Islam secara kafah. Totalitas. Bukan hanya prinsip hidup untuk bermuamalah baik, tidak. Ibadahnya juga harus baik, muamalahnya juga harus baik. Ya, jadi yang paling seru nih, akhirnya Bunda akan membuka suatu penelitian yang Masya Allah, yang barangkali para wanita atau pria-pria ya, khusus wanita deh, yang memutuskan untuk tidak punya anak. Ternyata riset barat loh, bukan riset apa-apa ya, negara barat sendiri yang pro kontra ya tuh feminis nggak mau punya anak, tapi riset ilmiah mengatakan apa? Scientific perspective. Ternyata ketika wanita ya, ada suatu yang disebut telomer. Nanti telomer itu apa? Ada yang panjang telomer, ada yang pendek telomer, ada hubungan antara, lihat, kalau yang long telomer awet muda. Yang short telomer penuaan dini. Oke, usianya sama gitu ya. Bunda Meti usia hampir kepala sudah 43, mau 44, 45, sebentar lagi sudah 50 tahun gitu ya. Nah, kemudian kita human adalah orang yang dibentuk secara saintifik adalah gen. Gen berisi oleh DNA ya. Sel kita ada 100 triliun, di dalamnya ada DNA. DNA bentuknya seperti gunting-gunting begini, tapi ya double helix, tersusun lipatan-lipatan pita tadi menjadi seperti kromosom. Ya, kayak begini. Dan di ujung kaki, kaos kakinya gitu ya, diteliti oleh para saintifik, telomer adalah bagian paling ujung dari DNA yang selalu berulang-ulang. Meskipun termasuk dalam untai DNA, telomer tidak mengkode DNA atau gen, tapi dia penting untuk menjaga kestabilan gen. Jadi orang mau sehat, orang yang gampang rentan kena kanker, yang kena corona, orang yang mau apapun, kaos kaki ujung-ujung ini pengikat. Contoh lah, pernah lihat benang ya, barangkali benang yang punya puntiran 3 helai benang, ya begitu melingkar. Misalnya kita punya benang 3, hitam, kuning, merah gitu ya, dililit, dipilih. Kalau ujungnya kita ketatkan ya, untainya kira-kira terburai nggak isi benangnya? Tidak. Tapi kalau nggak diuntai, diikat gitu ya, di ujung-ujungnya gimana ya, nggak akan pernah bersatu. Nah, kalau DNA itu harus komit bentuknya seperti ini, double helix, harus stabil intinya. Stabilitas genom yang isinya kode-kode protein, mau jadi hidung, mau jadi mata, mau jadi sel yang kuat, mau jadi sel yang molor, tergantung. Karena kalau sel molor, ketika minum dari wadah plastik yang mengandung BPA gitu, plastik panas gitu, kena air panas, masuk tuh BPA. Karena dia molor-molor gitu, DNA-nya terjadi mutasi. Telomer yang mengikat. Oke, paham ya? Ya, ini bahasa awam. Dan ternyata penelitian, bukan hanya satu-satunya ya, ada kombinasi dari integratif health lifestyle ya, termasuk olahraga, makan sehat, istirahat cukup. Dari kita terlahir atau dari mulai janin, terlahir, jadi anak, dewasa, dan meninggal gitu ya, dan sampai manula, itu berhubungan dengan telomer. Panjang telomer ya, ini merupakan indikator dari penuaan biologis. Ini secara jasmani, jasad saintifik. Semakin panjang telomer ini, ya kebayang simpulnya ikut mati, makin kenceng kan, makin stabil benang tadi menguntainya tadi, ya. Jadi makin panjang untaian kaki tadi, kaos kaki ujung-ujungnya kromosom, semakin muda usia selnya. Jadi kalau pengen awet muda, telomernya harus jaga jangan satu pendek. Secara saintifik sudah diuji ya. Nah, kemudian panjang telomer akan berkurang dengan adanya paparan stres, penuaan, infeksi, penyakit kronis ya. Dan disfungsi, kegagalan fungsi telomer berpengaruh terhadap penyakit Parkinson, kepikunan, kardiovaskular, sampai kanker. Jadi luar biasa telomer ya penelitiannya, dan terbaru ya bulan Maret 2021, alhamdulillah Allah berikan Bunda jalan menemukan riset ini, original artikel ya, dari mana nih, tulisannya di mana nih? Dari Turki barangkali ya. Why women may live longer than men? Kenapa perempuan rata-rata di dunia lebih panjang umur? Ya, apa beda secara logic thinking human being? Mari para muslimah berpikir, apa bedanya fungsi kita dengan para pria secara biologis? Sistem pernafasan sama. Sistem apa lagi? Pencernaan sama. Sistem otot sama, 2 tangan, kaki, ya. Sistem penglihatan sama, apalagi kulit juga sama, rambut juga ada di atas, nggak ada rambut di bahu gitu. Semua sama, yang membedakan adalah fungsi apa? Reproduksi. Kita punya 3 poin. Kita hamil, bersalin, dan menyusui. Paham di sini? Dan ketika diteliti, kok ada telomer yang panjang, telomer yang memendek, dan ada yang hilang, dan semua orang yang wafat telomernya empty.
Bahkan bayi yang berusia 2 tahun, bukan duta ya, bawah 2 tahun wafat, diambil sempat telomernya di penghujung sakaratul mautnya. Riset-risetnya Bunda baca beberapa jam yang lalu. Allah mudahkan Bunda men-sharing ini. Allahu Akbar. Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil ya. Fakihkan aku untuk men-sharekan agamaku dan menguatkan iman-iman para jamaah gitu ya. Bayi yang berusia 2 tahun pun wafat, telomer juga pendek. Dan dahsyatnya ketika riset kenapa perempuan di dunia ini lebih panjang umur, secara tadi logic thinking kita punya perbedaan dari pria. Walaupun makannya sama, mau sehat kah, mau nyampah kah gitu ya. Kenapa ada wanita lebih panjang telomernya? Nah gitu ya. Ternyata pria dan wanita, riset from Simon Fraser University dari British Columbia mengekstrak DNA dari kelenjar ludah perempuan, dicek swab, kemudian setelah 13 tahun dia mengikuti wanita tersebut. Allahu Akbar, ini niat banget nih ya si Simon Fraser, tapi dia bukan muslim. Semoga Allah kasih hidayah gitu ya membuatkan riset ini. Dia mengatakan bahwa penelitian tadi untuk telomer panjang, wanita yang akan survive, yang lebih surviving offspring, yang melahirkan, akan punya longer telomer daripada wanita yang sedikit punya anak. Jadi Allah bikin dampak wanita yang punya anak itu delay aging dari telomernya secara saintifik. Jadi rugi kan? Belum lagi faktor hormonal. Begitu banyak angka-angka insidensi, maaf kami sebagai obstetrik ginekologi, orang yang tidak menikah barangkali maaf gitu ya. Penelitian akan membuat dia resiko berapa kali lipat gitu ya secara saintifik menderita penyakit kanker ovarium, kanker payudara kalau tidak menyusui atau tidak hamil dan menyusui. Karena ada satu penyakit yang related estrogen dominan. Kita itu kan estrogen lebih banyak pada pria ya. Tapi ketika estrogen itu ditekan, kapan estrogen ditekan? Ketika tidak haid. Estrogen akan ada ketika kita haid karena ada satu kurva, estrogen naik, progesteron turun, estrogen naik, progesteron turun. Haidlah kita. Ketika hamil ada nggak haid? Itu estrogennya akan lebih rendah dibanding progesteron. Estrogennya diistirahatkan. Kemudian ketika menyusui, prolaktinnya lebih tinggi, sehingga kelenjar susu menghasilkan susu. Estrogennya ditekan. Terus ada yang nggak haid, dikenal metode amenorelaksasi. Estrogen, penyakit kista endometriosis, penyakit PCOS, ya penyakit kanker payudara, itu semua related estrogen dominan. Bahkan ada penyebabnya menjadi senoestrogen, penyebab penyakit kanker payudara. Nah, jadi kalau kita hamil, ya tidak haid, estrogen turun, menyusui, sampai 5 kali hamil, estrogennya turun. Terpapar estrogen dominan kah? Orang yang banyak anak? Tidak. Bahkan diteliti orang yang banyak anak sangat rendah odds ratio-nya menderita penyakit-penyakit tersebut. Ya, bukan berarti kita punya anak untuk mencegah terhindar penyakit, bukan. Ini hanya menguatkan logik ilmiah kita secara saintifik. Ilmu ini bukan membuktikan, menjelaskan, dan mengokohkan iman. Itulah gunanya Allah memberikan kita akal. Ilmu itu untuk menambah keimanan, untuk kita semakin takwa kepada Allah. Tujukan buat Allah gitu ya. Allah ya Robi, engkau bikin peraturan seperti ini, petunjuk seperti ini, dampaknya ternyata begini. Allah, bukan karena riset Allah, karena aku ingin menjadi takwa. Sami'na wa ta'na, karena engkau akan jamin aku surga, pahala yang berlimpah, bersama-sama masuk surga. Masya Allah, kalaulah orang mukmin sudah lembut hatinya, menjadikan Quran sebagai pedoman terbaik, bukan hanya sebagai logic thinking. Sadar nggak kita, pikiran kita ditantang Allah dalam Quran. Mana yang lebih tahu, aku atau kamu? Kita pun akan terpukul di sana. Allah, pasti aku paling tidak tahu, paling fakir Allah, gitu kan? Nah ini penelitian tadi ya, dari 2000 sampai 2013, 13 tahun tadi si Simon ngikutin baik banget ya dia, sehingga bisa disyiarkan walaupun dia bukan muslim, semoga Allah kasih hidayah. Dia meneliti panjang telomer, lihat. Jadi jumlah anak yang diasuhnya survive 6, panjang telomernya absolutely significantly 13 tahun, nggak main-main risetnya, ribuan orang, telomernya panjang, anti-aging. Kalaulah panjang puntiran telomer di ujung-ujung kaos kaki DNA tadi, kebayang nggak? Sangat stabilitas lah genom kita. Tidak mudah disusupi suatu perancu mutasi gen. Ya Allah, betapalah benar segala perintahmu Allah. Nikmat mana lagi yang didustakan? Disuruh berkembang biak, Allah berikan bonusnya. Menjadi kita anti-aging. Jadi, 2 perkara menyelamatkan.
Aku telah, kata Rasulullah, meninggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat. Wahai orang-orang bertakwa, khusus yang bertakwa loh. Yang belum mau bertakwa ya terserah, monggo, pilihan masing-masing. Tadi Allah bilang, aku tidak ada paksaan kepada kalian untuk beragama Islam, gitu ya. Nah, tapi ya tadi, pegang 2 perkara ini, kata Rasulullah, agar tidak tersesat, Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk apapun tentang berkembang biak tadi sudah ada berketurunan. Bahkan alasan-alasan kita dimuliakan Allah, ridho Allah bersama ridho orang tua, murka Allah bersama murka orang tua, kita akan menjadi tinggi derajatnya dengan istighfar anak-anak yang kita lahirkan gitu. Bayangkan, itu kan tidak dimiliki oleh orang tua yang tidak punya anak. Ya, gitu ya. Jadi itulah yang bisa Bunda sampaikan sedikit, tapi barangkali mengetuk sanubari kolbu kita sebagai muslimah gitu ya. Ada perintah Allah khusus untuk An-Nisa ayat 1. Kita bisa tadabur di sana. Allah, mengapa engkau sematkan kalimat berkembang biak pada An-Nisa ayat 1 surah itu? Ada pesan Allah yang kita harus mampu mentakwilnya. Baiklah, segala yang sempurna datangnya dari Allah, kekurangan semuanya milik Bunda Meti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron untuk Dr. Meti ya, sudah memberikan ilmunya, men-sharing ilmunya luar biasa, bahkan sampai ke riset yang ilmiah. Udah lama ya, kalau untuk kita yang udah lama kerja, udah lulus dari kuliah, tiba-tiba bertemu lagi dengan hasil riset, jurnal, jadi kayak flashback ya, nostalgia lagi ya, zaman-zaman nyusun skripsi ataupun tesis seperti itu. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengajak teman-teman berdonasi. Bagi teman-teman yang ingin menebar kebaikan dengan infak program kajian YIS Al-Azhar, dapat disalurkan melalui rekening infak Bank Syariah Mandiri. Nomornya silakan dicatat atau bisa juga langsung sudah disampaikan di chat room Zoom ini ya. Ini nomor rekeningnya Bank Syariah Mandiri 788-222-655 atas nama YIS Al-Azhar QQ Kajian. Untuk info lebih lengkapnya, konfirmasi transfer juga, silahkan menghubungi melalui WhatsApp ke nomor 0852 1589 2303. Selanjutnya, teman-teman yang ingin mendapatkan banyak informasi seputar kajian di YIS Al-Azhar, silahkan teman-teman follow akun Instagram YIS Al-Azhar di @yis_al-azhar, yis_al-azhar, agar teman-teman tidak ketinggalan kajian yang diselenggarakan oleh YIS Al-Azhar. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik tuh tanda loncengnya tuh, biar nanti kalau misalkan ada info terbaru terkait kajian, teman-teman tuh langsung dapat notifnya. Baik, teman-teman pun nanti bisa menonton kembali video-video kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya ya. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman. Silakan teman-teman ajukan di room chat atau yang di YouTube, yang lagi streaming di YouTube, bisa juga sampaikan atau ke WhatsApp ya. Oke, kita cek dulu. Oh, ini sudah ada yang masuk. Baik, pertanyaan yang pertama, dokter. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Bagaimana jika pasangan suami istri memutuskan untuk child free karena sudah putus asa usaha untuk memiliki anak karena masalah dari kesuburan salah satu pasangan? Bukan berarti berprasangka buruk terhadap Allah, tapi karena sudah lelah berusaha hingga hanya cukup berdoa. Mohon penjelasannya Bunda, terima kasih. Silakan dokter. Om masih termute. Baik, maaf, waalaikumsalam. Barangkali ini pertanyaannya bagi beda orang yang memutuskan child free dari yang belum berusaha sama yang sudah berusaha, ya. Karena Allah akan menghargai usaha. Apa kata Allah? Aku tidak merubah suatu nasib kaum kalau tidak mengusahakan dengan tanganmu sendiri, gitu kan. Nah, jadi kembali pada orang-orang yang seperti ini. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi sakiya. Ya Allah, aku tak pernah kecewa berdoa kepadamu, kata Nabi Zakaria. Ya, surat Ali Imran, surat-surat di surat Maryam itu ya. Jadi jangan sampai kecewa. Kita tetap
punya harapan hanya kepada Allah. Apa kata Allah ketika kita sudah mulai dalam ketidakmampuan lagi berusaha? Pastikan kita minta tolong. Apa kata Allah? Jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Itu ayat berulang kali dalam Al-Quran. Ya, insya Allah bagi yang sudah berusaha tapi belum, ada Quran bagaimana kisah Nabi Zakaria yang usianya sudah mungkin mendekati ratusan tahun ya, 95 tahun, istrinya sudah menopause gitu ya. Allah kasihkan bahkan lahirnya Nabi Yahya dari namanya dari Allah sendiri gitu. Jadi kita sebagai muslim jangan pernah kecewa ataupun lemah dalam berikhtiar. Lihatlah, Allah itu memuji ada orang keluarga pasangan suami istri ya, diuji barangkali ini sedang sabar menanti amanah langit dari Allah, anak gitu. Satu sisi ada diuji, barangkali kesulitan ekonomi. Satu sisi baru menikah diuji, suaminya wafat. Satu sisi istrinya diuji. Bukankah surat Al-Mulk ayat 2 yang kita baca insya Allah setiap malam ya? Kita baca tadabbur. Yang tadi kita baca sama-sama. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati kita selama ini kita diuji. Yang mau ujian saat ini anak SD kelas 1 diuji untuk matematikanya misalnya tambah-tambah dan kurang-kurang. Oke? Kalaulah lulus ujian matematika tambah dan kurang, naik kelas 2. Kali-kali bagi-bagi. Barangkali Allah ingin naikkan derajat kita, levelnya. Allah uji anak. Dulu sabar. Jangan putus asa, sabar. Nggak usah dibahas lagi. Misalnya kita dapat kesimpulan vonis dari dokter, ya udah, tuba kamu sumbat, sperma kamu nggak ada. Perkataan manusia, nggak apa-apa, sabar Allah. Barangkali dengan kita sabar, nanti Allah hadirkan anak dari arah tak disangka-sangka. Atau barangkali anak dari anak-anak yang kita adopsi. Karena semulia apalah lagi gitu, Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an gitu, mulia. Menikah dengan Rasulullah, tidak punya anak, apakah mulianya turun? Tidak. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang kita harus ridho dulu terhadap takdir ya. Jadi bedakan orang yang akhirnya kecewa child free dengan orang yang tidak berusaha langsung child free. Beda statusnya. Ini sudah berusaha, Allah akan ganjar ikhtiarnya. Tapi jangan sampai sudah usaha terus tiba-tiba kecewa. Nabi Zakaria sudah tuntun kita. Walam aku bidu'aika robbi syakiyah. Aku tak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Masya Allah, ketika kita sudah genggam Quran, tidak ada kegalauan, yakin. Baca Quran bukan hanya baca huruf, tapi tadaburi maknanya. Insya Allah akan menjadi ketenangan. Bukankah surat Ar-Ra'd mengatakan, ayat 28, Allah berfirman, dengan mengingatku hati menjadi tenang. Gak ada lagi tuh galau, gak ada lagi kecewa. Ya, Insya Allah, semangat para pejuang garis 2 kalau istilahnya para kaum muda ya. Iya, gitu ya. Udah mau nanggepin soal usaha memperoleh anak, bukan ke child free-nya sih, tapi memang masih relate. Jadi ada selebriti, kebetulan memang saya juga sangat bisa dikatakan ngefans lah sama selebriti ini. Mereka pasangan suami istri sudah lama menikah. Posisinya saat itu dia belum memiliki anak dan dia belum lama ini memiliki anak gitu. Jadi belum lama ini cuma dia sampai usahanya itu bayi tabung. Ya, bayi tabung benar. Cuma saya sedih sih saat usahanya beliau ditanggapi katanya dengan usaha bayi tabung itu jadi kayak seolah-olah itu apa ya? Kok kamu maksa? Kalau memang misalkan Allah belum kasih ya jangan maksa. Jadi seolah-olah dengan dia berusaha memiliki anak dengan metode bayi tabung itu kayak maksa gitu untuk memiliki anak. Nah, sebenarnya salah nggak sih kalau kita sampai berusaha sejauh itu gitu kan? Karena memang metode tersebut kan terbilang mahal juga. Tapi kalau memang misalkan itu salah satu usaha, apakah memang pantas dikatakan bahwa kita itu memaksakan kehendak di luar kehendak Allah gitu, Bunda? Ya, jadi intinya sih dalam kita beragama ini kita harus punya ilmu ya. Dalam
menjalankan sehari-hari aja ya, sesuatu yang kadang-kadang kita mengimplementasikan sesuatu, kita perlu juga membaca kitab-kitab yang akan membuat kita tuh tidak jauh tidak terselewengkan dari syariah gitu. Ada kitab Maqasid Syariah namanya Dururiyah gitu ya. Bunda pernah baca dan ikut kelas dari guru-guru tersebut. Barangkali gini, yang penting secara syariah namanya bayi tabung itu dalam di Indonesia ya itu pasti absolutely dalam regulasi diketahui dengan majelis ulama lah gitu ya. Bagaimanapun sperma dari suami, telur dari istri, bukan donor sperma, bukan istri dari mana atau surrogate mother gitu ya, spermanya dari mana, istrinya siapa, ditanam ke orang, disewakan, itu udah berantakan banget. Sementara dalam Islam ya jelas nasabnya, ayahnya siapa, ibunya siapa gitu kan. Bahkan kalaupun kita dikatakan tadi memaksa, tidak. Kenapa? Ikhtiar itu sampai batas manapun silahkan, yang penting tidak melanggar syariah. Ya, ikhtiar apapun. Contoh Bunda Meti mau ke Jakarta. Terus misalnya Bunda pengen, karena ini darurat banget namanya tadi dururiyah gitu ya, dalam mengimplementasikan maqasid syariah tadi, dururiyah. Ada sesuatu yang mau dituju, misalnya Bunda mau menjenguk sesuatu yang secara emergensi Bunda harus lihat lah, misalnya sakit lah gitu. Bunda uangnya cuma punya 1 juta gitu ya, paham. Tapi ada sesuatu yang Bunda ikhtiarkan dengan 1 juta, aku bisa kok naik pesawat. Terus ada yang bilang, kenapa sih maksa banget naik pesawat? Kan naik mobil bisa. Ngerti kan konteksnya? Nah, apakah ini menjadi, kalau Bunda bilang jadi ranah yang bukan miliknya dicampuri? Bukankah kita mencampuri urusan yang bukan milik kita, kita menjadi orang yang juga ya, ujung-ujungnya apa ya, sia-sia gitu ya, lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Jadi tadi konsepnya begitu, kenapa dia mengatakan memaksakan diri, mampu kok, kecuali tadi uangnya hasil memeras, merampok, menjual diri, nauzubillah. Kita tahu barangkali selebriti tersebut juga cari uang halal untuk program bayi tabung. Kalau pandangan Bunda, selagi dalam koridor tidak menabrak syariah, tidak ada yang berlebihan, asal dia memang mampu, itu urusan mereka. Ya, jadi jangan a priori bayi tabung memaksakan diri. Walaupun plus minusnya ada. Karena apa? Kalau secara seleksi embrio tadi, spermanya, telurnya yang memilihkan siapa? Manusia. Tapi kalau secara alami yang memilih Allah, kita nggak tahu malam jam berapa ya tadi dipilih sama Allah. Sperma yang ganteng, telur yang cantik, nggak tahu, Allah yang buatnya. Tapi kalau bayi tabung memang atas campur tangan manusia dan dia tahu cara menemukan, oh nanti aku jam 2 malam deh mempertemukan sperma sama telur. Nah, masalah itu Allahu alam, tapi ikhtiar tadi dalam koridor dalam syariah. Insya Allah masih dalam koridor, insya Allah masih dalam hal yang tidak menyalahi dalam hal syariah. Demikian jawabannya. Oke, terima kasih banyak Bunda. Baik, ya agak tenang juga sih saya mendengarnya karena saya pun juga punya bos menjalani metode bayi tabung itu sendiri gitu, dan berpikir kecuali bayi tabungnya tadi dia hasil korupsi bosnya. Jadi sebenarnya ya biarlah dia berusaha. Sama tadi darurat tadi kan, karena Bunda bukan darurat lah, ada sesuatu yang dia barangkali saya darurat pengen didoakan anak saya darurat ingin mencari ridho Allah bersama ridho orang tua, gitu kan. Saya punya uang gitu, tidak minta uang orang. Kenapa orang lain yang jadi punya komentar? Ya. Oke, biasa ya netizen kali ya Bunda ya. Ya wajar. Marilah luruskan hati kita melihat orang lain yang senang kita doakan, yang susah kita bantu, karena ada yang penyakit hati ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Penyakit X itu tuh bahaya banget. Intinya itu penyakit ikut itu ya. Iya, penyakit hasad ya. Allah ya nauzubillah min zalik. Tapi intinya orang beriman hatinya pasti lembut, tidak ada setitik yang akan tadilah berprasangka yang sifatnya negatif ya. Demikian. Oke, Bunda, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana kita memberikan semangat kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak, tetapi kita sendiri belum merasakan rasanya penantian seorang buah hati. Nah, ya, kita harus mengajak mereka cari solusinya dari agama kita.
Ya, pertama ya tadi menguatkan mereka dari ayat-ayat Allah yang khusus untuk membuat mereka sabar, membacakan surah kisah para anbiya yang susah punya anak, nggak ada solusi lain. Mau cari psikoterapi sekelas apapun, insya Allah kan Allah sudah jamin. Pengobat penyakit dalam dada adalah Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Tidaklah aku turunkan Quran sebagai obat, termasuk obat galau, obat sedang sedih. Kalau Bunda Meti sih sebagai dokter, apapun penyakit yang parah sifatnya jasmani, jasad, tetap kembalikan nasihat kita kepada sahabat kita adalah ayat-ayat Quran. Ya, apalagi dibaca sendiri, nangis sendiri, kemudian cerita curhat sama Allah, apalagi doa-doa waktu yang mustajab, bukan tidak mungkin Allah kabulkan. Jangan sampai kita merasa Allah tidak mungkin mengabulkan doa, Allah pasti mengabulkan doa. Jadi memang kita nggak ada lagi solusi kok selain kembali ke dalam agama kita. Itulah solusi terbaik. Nasihat kelas apapun psikoterapisnya pun tidak bisa. Banyak hal Bunda punya kisah-kisah yang dia sudah terapi kemana-mana, galau, tiba-tiba dia bilang begini, bener Bunda, 1 ain nggak mempan, 2 ain nggak mempan, 1 jus nggak mempan, ketika saya 10 jus, di sana saya dapat ketenangan Bunda. Terus ternyata dia ngomong sendiri, Bunda benar ya, hati kita yang barangkali kotor, sehingga mau dimasukkan ayat Quran, dia tidak menjadi obat, gitu ya. Jadi kita sebelum mendekati Quran, barangkali harus banyak muhasabah. Sholat tobat dulu ya, banyak istighfar dulu. Dengan hati yang sudah lembut, maka kita akan mudah menerima perintah-perintah Allah dari Quran. Demikian share dari Bunda. Masya Allah ya, jadi intinya bagi kita ya teman-teman yang sudah memiliki teman-teman yang berkeluarga, sah-sah aja kalau kita mau menyemangati ya. Jadi biar nggak sungkan. Menyampaikan walaupun 1 ayat, ayo. Betul. Jadilah seorang pendakwah. Ya kita harus bisa, walaupun saya bukan ustazah, saya dokter yang berusaha menyampaikan ayat Allah berhubungan dengan kesehatan. Ya, supaya dia ingat Allah lagi, yang bergantung sama Allah gitu. Karena Al-Quran itu bayinah, penjelas. Al-Quran itu hudan, bagi petunjuk. Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai rahmat. Rahmat mana? Rahmat itu adalah Rahman, kasih sayang. Rahmat mana yang paling utama? Ya rahmatnya Allah tuh melalui Quran. Ya, jadi warahmatan lil mukminin, khusus bagi orang yang beriman. Memang ada yang bebal gitu, maaf ya. Soalim lu Quran lagi, yang lain dong solusinya. Ya Allah, barangkali hati ini terlalu kotor sehingga ya nggak bisa masuk ya. Jadi ya hidayah memang nggak bisa diminta, ya nggak bisa dicari ya nggak bisa ditunggu gitu, harus dicari. Ya dengan taubat kita insya Allah. Insya Allah. Baik Bunda, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bunda. Bagaimana cara untuk menghilangkan trauma atau rasa takut maupun khawatir saat menghadapi masa kehamilan maupun melahirkan? Silakan Bunda. Cara pertama menghilangkan trauma adalah kita kembali yuk logic thinking saja ya. Bunda akan melewati jembatan, paham ya? Dari sini ke sana yang bawahnya jurang, contoh kecil aja, takut kan, trauma nih, takut jatuh, oke, paham? Caranya, petunjuknya adalah jangan gunakan high heels, oke? Jangan loncat-loncat berlari-lari nanti selip jatuh, apa itu? Petunjuk guideline. Nanya lagi tadi, belum jelas, guideline-nya apa? Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan, Al-Quran lagi, jadi Bunda sangat, ya Allah, apapun solusi, bahkan setelah istiqoroh memutuskan, pasien ini ku angkat nggak rahimnya, pasien ini ku angkat hanya tumornya saja nggak, Allah ku tak tahu nih apa yang harus kulakukan, istiqoroh. Tiba-tiba nanti pas di meja operasi, Allah mudahkan, enggak, aku angkat miomnya saja, rahimnya masih bisa. Dengan bersandar Allah Quran saja. Nggak ada lagi solusinya. Mau galau-galau petunjuk supaya nggak takut trauma. Ilmunya apa? Untuk bersalin. Ilmu kelas kehamilan, enak bersalin. Bunda Meti mau sharing, demi Allah anak ketiga lahir loncat tanpa sakit tanpa robek, kok bisa? Ya gitu ya, ada tips-tipsnya. Proporsionalkan berat badan dengan berat bayi, jangan makannya bener-bener membabi buta, melakukan sholat lalu tegak. Wah, banyak sekali tools dalam agama ini yang kita praktekkan untuk kita hamil, akhirnya Allah izinkan. Baca Quran surat Luqman ayat 24 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu 34. Apa kata Allah?
Sesungguhnya hari kiamat datangnya hujan ya, dan juga keadaan dalam rahim semuanya atas pengetahuanku. Ya, jadi ayo pengetahuan Allah, Allah mau bikin anak kita lancar bersalinnya, minta sama Allah. Jadi kalau tanya ke SPOG kita hanya ikhtiar, tapi Allah juga yang menentukan. Jadi jangan sampai takut, demi Allah bersalin itu enak. Bunda Meti sudah hamil 7 kali ya, hamil anak kembar pernah, keguguran 2 kali pernah, bersalin normal 3 kali, sampai di vakum juga pernah. Hari ini apakah jadi depresi? Masih tetap tersenyum, tetap bahagia. Allah begitu banyak rahmat-Mu berlimpah. Jadi kita harus bersyukur yuk. Jadi orang bersyukur akan jadi, aduh ya Allah, kita akan bertemu di dunia, bertemu di surga, insya Allah dengan mengingatkan kebaikan ya. Jadi jangan sampai jadi orang merugi. Quran surat Al-Hasyr, manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, yang mengingati dalam kebaikan dan mengingati dalam kesabaran. Ya, demi Allah. Itu Quran yang membuat penghibur ketika kita tidak mau jadi orang merugi, ingatkan kebaikan sahabat kita ya. Semangat, jangan takut. Ya, insya Allah di kelas Halilah yang Bunda Ayomi bisa ikut kelasnya, bisa secara bersama-sama gitu ya. Nanti kita bisa akhirnya tadi punya ilmu, oh menyeberang jalan, menyeberang jembatan, aku nggak boleh pakai ini, aku nggak boleh berlompat-lompatan. Kita punya cara-caranya, ilmunya. Ngerti ya? Baik. Berarti intinya kita mengingat lagi ya kemarin itu apa ya, sekiranya yang membuat hal itu terjadi ya kita hindari lagi seperti itu ya. Iya, jadi jangan takut. Tapi tetap harus dijalani seperti itu. Banyak orang tuh akhirnya, Bunda, saya benar anak pertama saya trauma banget. Kenapa? Saya anak saya 4 kilo Bunda, akhirnya robeknya sampai sembuh 3 bulan. Terus akhirnya anak kedua, saya takut Bunda, jangan ulangi. Ayo makannya ditimbang, dijaga. Alhamdulillah lahir lagi anaknya 2,8, sehat aja. Masya Allah. Dan bahkan nggak ada rasa sakit, karena saking berubah banget ya 4 kilo ke 2,8 gitu. Ya karena tadi kurang ilmu, makan yang banyak. Nah intinya ilmu, ingat sebelum kita beramal adalah ilmu. Dan ilmu kata Imam Syafi'i bukan yang dihafal tapi yang diamalkan. Ya, jadi. Oke, lanjut lagi. Wah, pertanyaannya luar biasa ini yang masuk. Bunda, menanggapi soal uang hasil riba tadi, apakah ada akibatnya ke janin atau bayi yang akan lahir nanti ketika makan makanan hasil uang riba atau kotor tersebut? Absolutely pasti. Bahkan doa kita nggak akan pernah digubris sama Allah. Ya, seorang musafir, dia berdoa kepada Allah gitu ya, minta apapun gitu ya. Terus Rasulullah bilang, kamu lihat si fulan, doanya nggak dikabulkan Allah. Kenapa? Ada satu kisah yang luar biasa. Seorang alim ulama ya membeli kurma ke Mekah gitu ya. Kemudian ditimbang lah. Kurmanya itu ditimbang sekilo lah. Bunda kurang paham hadisnya, tapi ini sahih insyaallah. Jatuhlah sebutir kurma dari timbangan. Dia kemudian dia lihat ada di dekat timbangan tuh sebutir kurma jatuh. Sebutir kurma, demi Allah ya. Dia merasa kurma itu jatuh dari timbangan yang sekilo tadi, jadi merupakan haknya gitu dimakan. Dan ternyata si alim ulama yang selalu diijabah Allah ini doanya, selama bertahun-tahun dia berdoa, malaikat kasak-kusuk, nggak dikabulin. Kemudian dimimpiin lah bahwa ternyata si fulan tadi memakan sesuatu yang tidak halal. Riba sama, tidak halal. Dosanya sampai seperti menzinahi ibu sendiri dosanya. Bayangkan ya. Nah, jadi ketika dia memakan sesuatu yang haram sumbernya gitu, si ulama tadi kata malaikat tidak dikabulkan, dimimpikan karena ingin Allah bersihkanlah kesalahannya. Apa yang terjadi? Dia harus menghalalkan sebutir kurma dengan mencari ahli waris dari penjual kurma. Ternyata didatangi sudah meninggal si penjual kurma. Anaknya ada 10. Dia datangin satu persatu, demi Allah ini kisahnya ya, membuat kita semangat menghindari sesuatu yang haram gitu. Minta maaf ya, aku makan sebutir kurma, yang ayahmu jual, yang terjatuh ternyata bukan hakku. Ya aku ridho anak-anak si ahli waris. Sampai tadi datangin, kemudian dia berdoa, malaikat pun bilang, wah akhirnya si ahli ibadah doanya sudah dikabulkan. Bayangkan sebutir kurma. Kebayang kalau sehari-hari begitu. Pertama mengotori jasmani kita, hati menjadi kotor, kelam, keras,
bagaimana mau dapat hidayah? Baca Quran yang masuk sini mental lagi, bukan masuk ke dalam kepala, Bu. Masih mending masuk kanan keluar kiri, ini masuk kanan keluar lagi. Salah satu penyebabnya adalah memberi makan anak cucu keturunan kita dengan sumber yang haram. Nauzubillah. Jangankan yang haram, yang syubhat, ragu-ragu. Ini orang ngasih saya, ikhlas nggak? Kok mukanya cemberut? Mendingan kita sedekahin lagi. Ini ambil gitu. Udah jangan terima. Ya, insya Allah jaga jasmani kita, jasad kita, ya Allah. Bayangkan ya, ya semangatlah kita untuk menjaga diri kita dari api neraka ya. Pasangan kita dari bahan bakarnya tadi neraka adalah manusia dan batu. Itu kalimat pertama sebelum seorang suami sedang mengkhitbah calon suami. Kamu udah baca belum At-Tahrim ayat 6? Apa modalnya? Bunda harus sharing gitu ya. Bunda juga menikah tanpa, alhamdulillah papa berpacaran, bertemu 2 kali, suami Bunda langsung melamar di usia 21 tahun. Ya, masih Masya Allah, kuliah. mudah sekali. Iya, dan Bunda hamil saat baru semester 4, ya masih usia belia, tidak menjalani masa remaja, gaul sana gaul sini, dan banyak orang yang agak sedikit membuli. Barangkali usia, kamu mau menikah dulu punya anak, nanti pasti nggak selesai dokternya. Tapi ternyata Allah mudahkan jadi dokter spesialis, sampai sekarang masih sekolah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Bunda. Ya harus. Karena kita harus menjaga diri, pantaskan diri kita, bukan cari-cari suami atau cari-cari pria. Allah sendiri akan pantaskan. Ya, dalam Quran Allah mempertemukan wanita baik dengan laki-laki baik, wanita pezina dengan pezina. Jadi kalau ingin dapat suami yang imam, yang baik, yang Masya Allah, pantaskan diri kita terbaik di hadapan Allah. Allah akan segan memantaskan kita sama yang ibaratnya kaleng-kaleng itu enggak. Jadi sekarang kita ngejar-ngejar nih agresif. Udah jangan, jaga. Ya tempat terbaik wanita adalah di rumah. Ya, insya Allah. Demi Allah, Allah akan hadirkan para imam-imam yang akan membimbing kita. Mereka adalah imam, kita madrasatul ula. Kurikulum yang buat adalah suami, kita eksekusinya di rumah kita. Nah, itu indah sekali lah. Ayo nanti Youth Islamic Study bagaimana juga menyiapkan rumah ya di surga dan membuat rumah surga di rumah ya. Kelas-kelas selain ini juga kelas-kelas yang tadi persiapan pernikahan mentalnya ya, bukan hanya dari Bunda ya, banyak guru-guru kita yang luar biasa. Masya Allah. Baik Bunda, mungkin karena waktunya sudah mepet ya, ini pertanyaan terakhir yang akan Bunda jawab. Teman-teman mohon maaf ya, coba tadi lebih cepat. Bunda yang minta maaf ya, Masya Allah, tadi yang telat ya. Nggak apa-apa Bunda, Masya Allah. Qadarullah, tanggung jawab Bunda memang sedang merayap. Luar biasa, Masya Allah. Baik Bunda, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan pembatasan jumlah anak? Saat itu korban program 2 anak cukup, sekarang mau nambah sudah tidak mudah, apakah termasuk menyalahi takdir Allah? Ya. Ini memang pertanyaan agak dilematik ya. Betul. Pertama, ketika Rasulullah bangga di depan para nabi lainnya, ini umatku yang jumlahnya banyak. Ayo kita senangkan Rasulullah agar syafaatnya kita dapat di sana ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, jangan kecil hati. Umur 40-an Ibunda Siti Khadijah, Ummul Mukminin kita, menikah dengan Rasulullah usia 40, punya anak hanya dari Ibunda Khadijah. Jangan khawatir, tapi ukur diri ya. Bagaimana mempersiapkan terbaik gen-gen kita sebelum hamil pada usia-usia lanjut. Bunda tidak pernah mengatakan kalian usia 35 resiko tinggi, enggak. Allah Maha Penjaga. Ya, Allah Maha Penolong. Yang penting kita tetap ya mau hamil makannya mie instan pagi siang malam, ya nggak bisa. Ada konsep-konsep Quran juga kita daburin sebelum hamil dengan usia-usia lanjut tadi ya. Itu yang pertama, jangan takut ya. Konsep 2 anak, ya maaf Bunda sendiri tidak menganut. Bunda hanya mau mengikut apa yang menjadi tuntunan dalam sunnah ya. Punya anak banyak. Ya kalau operasi oke, resiko karena pakai akal lagi, akal yang beriman. Rahim Allah buat sempurna. Kemudian dipotong, disayat, dijahit oleh tangan seorang manusia dengan benang yang terbuat dari usus sapi. Tentu tidak sekuat yang orisinil. Dipakai untuk melar kecil pasti akan gampang robek. Ukur diri muhasabah. Tapi yang normal-normal saja mau punya anak 7, sampai ada pernah Bunda lihat di TV ya, anaknya 15, kakaknya sampai nggak muat 2 lembar ya di Kota Malang. Hari gini masih ada, Masya Allah. Dia sangat beriman karena menyerahkan rezekinya kepada
kepada Allah untuk anaknya ya, tidak ada takut sama sekali. 15 demi Allah, Bunda sampai takzim sama keluarga itu. Nah, yang kedua adalah pembatasan kehamilan. Oke, karena kita harus ingat, kita hamil disuruh anak banyak, tapi Allah ingin kita, hai para wanita, susukan anakmu selama 24 bulan. 2 tahun. Ya, susukan anakmu. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya ketika melahirkan, Allah berfirman, Al-Baqarah 233, mohon dibaca. Hai para wanita, susukan anakmu 24 bulan. Ada perintah Allah, kita kan harus takwa. Allah, engkau menyuruhku menyusukan anakku 2 tahun. Kalau kita hamil, nyusuin lagi, banyak komplikasi yang ada. Ya, memberi jarak. Dalam Islam ada azl, ya, ada dalam ilmiah juga ada pantang berkala, ada KB yang sifatnya non hormonal, banyak. Ya, jadi intinya satu sisi kita banyak anak, tapi satu sisi kita jangan juga konyol. Hamil setelah nifas 40 hari hamil lagi. Hak anak kita tidak kita tunaikan. Bukankah perintah Allah menyuruh kita menyusui 24 bulan? Jelas ayat Allah di sana. Itu yang membuat kita sebagai manusia harus kafah membaca Quran, tidak sepenggal-penggal. Punya anak banyak kata Rasulullah. Allah juga ingin kita berkembang biak yang banyak. Tapi perintah Allah yang lain kita baca disuruh menyusukan 2 tahun. Ya, demikian. Semangat untuk punya anak, insya Allah. Yang belum menikah, Allah pantaskan pasangan yang sesuai dengan kita. Amin. Oke. Baik, berarti tapi kalau misalkan alasannya membatasi jumlah anak agar bisa memberikan kehidupan atau kualitas pendidikan yang lebih baik, gimana Bunda? Istiqoroh. Menimbang, ya, menimbang boleh. kayak kemampuan finansial suami istri, bahkan secara fisik gitu. Bahkan kan ada dokter yang misalkan sang ibu kok saat hamil usia 40 ke atas itu kan udah termasuk resiko ya. Jadi kadang disarankannya untuk setelah dites ya mungkin lebih baik tidak seperti itu. Itu gimana Bunda? Jawaban apapun keputusannya kembali kepada pasangan. Jawaban terbaik akan diperoleh dari istiqoroh. Ya, nanti akan Allah tuntun kita. Kita yang lagi galau, ya Allah, ya oke, ekonomi pas-pasan, ini kamar cuma 1, anak mau 5, gimana ntar tidurnya? Kalau istiqoroh kata Allah, ya udah mantapkanlah, cukup. Insya Allah jawaban istiqoroh pasti akan hadir kemantapan itu ya. Dan Bunda gini, pokoknya intinya ya paham secara akal, oke, kita subjektif. Ya kita bisa objektif lah melihat ke ketidakmampuan, tapi jangan sampai kita takut miskin, jangan sampai takut mati. Intinya gini, positive thinking hal-hal yang berencana, tapi jangan sampai dalam otak kita ada negative thinking, takut miskin, takut nggak mampu, takut, jangan ada. Jauhkan dari rasa takut tadi. Ya. Berarti nggak apa-apa kita rencanakan, yang penting kita ibaratnya tanyakan lagi ke Allah baiknya seperti apa. Nanti Allah akan tuntun. Tiba-tiba Allah bikin kita susah hamil lagi. Udah anaknya 3, iya Bunda nggak bisa punya anak. Ada orang 2 anak, pengen punya anak lagi, sampai 12 tahun. Ya barangkali Allah cukupkan dia 2 anak saja, ya kan? Iya sih, benar juga. Masya Allah. Terima kasih Bunda sudah memberikan pencerahannya nih kepada kami yang para jomblo dan yang sudah berkeluarga, yang masih menantikan anak juga, bahkan yang sudah memiliki anak. Kali aja yang udah punya anak nih baru 2 mau nambah lagi gitu kan. Tapi sebelumnya ditunda gitu. Karena dengerin Bunda jadinya mau nambah lagi gitu. Ya, haruslah terlahir generasi robbani, generasi yang mengenal Quran dari orang tua yang juga hatinya terpaut kepada Allah dan juga Rasulullah. Jadi semangatlah kita yang mungkin merasa sudah mendapat suatu kekokohan iman ya, akidah, banyakin anak. Jangan sampai orang-orang yang akidahnya belum kuat ataupun yang non-muslim punya anaknya lebih banyak gitu. Harus kita yang menyiapkan agama ini besar di masanya. Walaupun kita sudah wafat, tapi dia terlahir dari rahim kita, ya, insya Allah. Semangat. Bagaimana kisah Ibunda Khanah? Sudahlah lagi hamil, menazarkan anaknya untuk berkhidmat ya agama Allah. Tunjukkan seperti itu. Insya Allah. Jadi orang tua yang paling terhormat nanti di hari akhir. Kok itu mulia banget gitu ya? Iya, anaknya terlahir penghafal Quran, anaknya para ulama, anaknya para dokter, para insinyur, para semua yang memang benar-benar membesarkan agama Allah. Ayo semangat ya. Lepaskan pikiran calfrian itu. Ada Allah yang terlalu maha kaya, maha penjaga, maha penolong, kurang apa lagi sifatnya yang Asmaul Husna. Ayo kembali genggam Quran. Baik, silahkan Bunda, mungkin cukupkan sampai di sini ya.
Baik Bunda, jazakillah khairan katsiran atas ilmunya, luar biasa pencerahannya, sangat menenangkan ya. Kalau dari saya lihat room Zoom nih dari tadi pop-up-nya nggak berhenti nih. Wah, katanya sangat menenangkan sekali setelah mendengar Bunda Maiti nih. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin Bunda bisa memimpin doa serta doa penutup ya. Silakan Bunda. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah mengabulkan segala munajat kita. Ketika habis hajan di sini menuju iqamah, insyaallah Allah kabulkan di waktu mustajab ini. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira walil jamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasbiyallahu la ilaha ilaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya dan tim pengurus kajian Muslimah An-Nafisah memohon maaf kepada Bunda Maiti dan teman-teman ya apabila di acara kita ini masih banyak kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Baik, agar tidak berlama-lama lagi kita untuk salat asar ya. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan Bunda Maiti. Sampai bertemu lagi di kajian muslimah selanjutnya.